Haleluya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Salam kemenangan iman. Selamat pagi. Selamat datang di dalam doa bersama Ibu Esther. Kita seluruhnya saudara, mari kita bersuka cita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, haleluya. Masuklah ke dalam gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka cita. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuki gerbang Tuhan saudaraku dengan hati yang bersuka cita. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersuka cita. Haleluya. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, mungkin kita baru beberapa orang ya, supaya semuanya boleh bersuka cita. Kita ulangi lagu ini dari awal. Saudaraku yang kekasih, datanglah ke rumah Tuhan, datanglah menghadap Tuhan, menghadap tahta hadirat Tuhan dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan dengan sukacita. Katakan kepada Tuhan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan kita semua. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan kita. Bersuka cita di hadapan Tuhan saudara, memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku.
saudaraku yang kasih. Sudah bergirang ya, sudah bersuka cita, sudah semangat saudaraku yang kasih. Hati yang bergembira saudaraku yang kasih, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepada Tuhan dengan bergembira saudara. Sebab Dia Tuhan yang telah menolong kita, Dia Tuhan telah memberkati kita. Dan kita tetap merindukan Dia saudaraku yang kasih. Nah, seperti rusa rindu sungai Tuhan, saudaraku yang kasih, seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku, jiwamu merindukan Tuhan, saudara. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini, saudaraku yang kasih, kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Kita panggil nama Yesus, 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 kau berarti bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Tinggikan Dia, Raja kita, Raja di atas segala raja. Rindukanlah
Dia, muliakan Dia. Haleluya. Ku panggil namamu Yesus, ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu Rajaku. Ya rarararabaya sana, rarararabaya sana, rarararabaya sana. Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang termanis dan Kau yang termulia dalam hidupku. Kau memuaskan jiwaku dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ku memuji dan ku menyembah-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kebaikan-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami. Ya rarararabaya sana, rarararabaya sana. Tuhan ku ajaib, Tuhan ku luar biasa, Tuhan ku dahsyat. Ya rarararabaya sana. Kasih-Mu besar, penyertaan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan dan ku muliakan nama Tuhan. Ku besarkan nama-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hatiku kepadamu Tuhan. Ya rarararabaya sana, rarararabaya sana, rarararabaya. Aku hendak menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Oh, luar biasa rancangan-Mu bagi kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Tidak ada dari segala rencana-Mu yang gagal Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang menepati janji-janji-Mu. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kau rindukan kehadiran kami di dalam hadirat-Mu. Kau rindukan kedatangan kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Seperti unta yang merindukan sungai, demikian jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Hati kami rindu, hati kami haus akan-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami dan Kaulah Raja kami. Kau segalanya bagi kami. Haleluya Tuhan. Ku puji Kau Tuhan dan ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab besar setia-Mu ya Tuhan, mengatasi langit, lebih tinggi dari langit biru. Demikian kasih-Mu bagi kami, lebih luas dari lautan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku muliakan Kau Tuhan. Rabalabaya shandara dadadabaya sandara dadadabasi. Rabalabaya sana. Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa. Oh, hosana bagi Raja kami. Rabalabaya shandara dadadabaya. Haleluya Tuhan. Tuhan kami hidup, Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan kematian. Dia hidup, Dia berkuasa. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Raja kami, Dia akan segera datang. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kaulah harapan kami, Kaulah pujaan hati kami, Kau gunung batu kami, kota benteng kami. Haleluya. Kau yang mendengarkan setiap doa dan seruan pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami diberkati Tuhan. Haleluya. Ada kebebasan, ada kelepasan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbiru sarindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
namamu. Tuhan, terima kasih. Dengan kesadaran penuh kami berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Amen. Kau yang menyelamatkan kami. Haleluya. Kau yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Kau jadikan kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kau bawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amen. Kau berikan roh-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan roh Allah tinggal di dalam hati kami. Roh itulah yang mengajari kami berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Engkau yang menumbuhkan iman di dalam hati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati penyembahan kami ya Tuhan. Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Betapa jiwa kami merindukan Engkau. Dan ketika kami datang Tuhan, kami dipuaskan, kami dipenuhkan oleh kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berlari-lari mendapatkan Engkau ya Tuhan. Dan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Pemulihan, sukacita, kuasa, pengurapan, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang kami mau diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kami persembahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ini Tuhan. Biarlah hari ini hati yang baru Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Hati keras, hati batu dilalukan daripada kami Tuhan. Tapi hati penurut, hati yang taat kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, kepada firman. Itulah menjadi milik kami pada saat ini. Kami buka hati kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Urapilah kami semuanya dan urapi hamba-Mu Tuhan. Kami akan baca firman Tuhan. Kami akan terima kebenaran-Mu pada saat ini. Yang akan membebaskan kami. Yang akan mengubah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara yang kekasih, ya, untuk memberkati kita. Siapkan Alkitab kita, saudara. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 14. Lukas 14 ayat yang pertama sampai 24. Lukas 14 ayat yang pertama sampai 24. Haleluya. Puji Tuhan. Kita membaca ya, saudara yang kekasih, untuk boleh memberkati kita. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara yang kasih. Saudara baca ayat yang kedua. Nanti 24 kita sama-sama membacanya. Puji Tuhan. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya.
Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dengan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergi ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh bersama-sama. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Nah, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita lihat di situ bagaimana, saudaraku yang kekasih, ya, Yesus mengajar, saudaraku yang kekasih, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengamati dia dengan saksama. Saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Efesus berkata, "Pergunakanlah waktu-waktu ini dengan baik, sebab waktu-waktu ini adalah jahat." Ya, janganlah kamu seperti orang bebal, tapi jadilah orang bijaksana. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, saudaraku yang kasih, kalau dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Nah, perlu saudaraku yang kasih, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang dimana kita harus hati-hati, harus serius, harus sungguh-sungguh, saudaraku yang kasih, dalam kehidupan kita ini. Tapi ahli-ahli Farisi ini, mereka memperhatikan Tuhan Yesus dengan seksama, bukan untuk menangkap hal-hal yang baik, bukan menangkap hal-hal yang mengubah dari perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus itu, sesuatu yang memberkati hidup mereka, tidak. Tetapi mereka memperhatikan dengan saksama kesalahan-kesalahan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang bertentangan, saudaraku yang kasih, dengan pemikiran mereka, dengan ajaran-ajaran yang diajarkan selama ini kepada mereka, saudaraku yang kasih. Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu, saudaraku yang kasih, Yesus datang menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu mereka bersungut-sungut, ya, mengapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Ada 7 hari dalam seminggu, 6 hari engkau bisa menyembuhkan orang, tapi jangan engkau menyembuhkan pada hari Sabat. Begitu, saudaraku. Nah, sekarang di sini, orang yang datang kepadanya pada hari Sabat, saudaraku. Lalu Tuhan Yesus berkata, saudara, ya, bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat? Orang yang busung air itu, yang menderita, saudaraku yang kasih, datang di hadapan Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat itu, Farisi itu melihatnya, saudaraku yang kasih. Tuhan menggugah hati mereka, saudaraku yang kasih. Ini seolah-olah bukan Tuhan Yesus yang ingin menyembuhkan. Seolah-olah bukan Tuhan Yesus yang ingin menyembuhkan. Kalau di ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi ini orang yang busung air itu, yang menderita itu, datang berdiri di depan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, saudaraku, orang itu, ahli Taurat itu, orang Farisi itu berpikir, nah coba kita lihat dulu ya, dia akan sembuhkan apa enggak nanti nih. Kalau dia sembuhkan nanti, kita akan hakimi dia. Kita akan tunjukkan kesalahannya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat? Bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat? Kalau mereka katakan boleh, dari kemarin mereka melarang Tuhan Yesus atau mencela Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Kalau mereka katakan tidak, ada orang yang menderita di situ. Bagaimana hati mereka, saudara? Ya, mereka diam semuanya. Mereka tidak tahu mau menjawab apa. Kenapa tidak tahu menjawab? Kenapa mereka diam? Sesungguhnya bukan karena mereka tidak tahu menjawab, tapi memang karena sikap hati mereka tidak benar. Hari ini kita belajar mengenai sikap hati. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang kelihatan, apa yang di depan mata, tapi Tuhan selalu melihat yang tidak terlihat. Itulah kedalaman hati kita. Kemudian Tuhan Yesus, saudaraku, berkata, kalau engkau melihat anakmu terjatuh di hari Sabat, terpelosok ke lubang, apakah engkau tidak segera mengangkatnya? Atau anak lembu sapimu, apakah kau biarkan seperti itu? Nah, saudaraku yang kekasih, perlunya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dalam mengiring Tuhan ini, saudara. Nah, kemudian itu ayat itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan, kalau kamu diundang ke perkawinan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat, di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu akan mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau itu jangan datang nanti mendatangi engkau. Lalu dikatakan, saudara, pindahlah dari tempat itu ke tempat sana, sebab ada tamu saya, tamu terhormat yang akan duduk di tempat ini. Lalu engkau malu, engkau bergerak, engkau pindah dari tempat itu dan engkau malu dilihat oleh orang lain. Tapi kalau engkau datang ke tempat perjamuan di mana engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin orang itu akan datang, mendatangimu, menjumpaimu di depan orang-orang yang banyak itu dan berkata, saudara, sahabat, mari maju ke depan. Di sini dia memberikan tempat kehormatan. Nah, saudaraku, makanya kemarin, saudaraku yang kasih, saya katakan, satu kali dulu saya mendengarkan seorang hamba Tuhan, saudaraku yang kasih, ya bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa melayani Tuhan, dari sakit penyakit, dari preman, saudaraku yang kekasih, tapi dia sungguh sangat diberkati oleh Tuhan.
Untuk menjadi hamba Tuhan pun tadinya dia sangat diremehkan orang, direndahkan orang. Ya, sok maju, terlalu apa saudaraku. Tapi dia merendahkan hatinya saudaraku. Dia berkata, saya sangat diberkati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Jikalau engkau direndahkan orang, ditipu orang, direcehkan orang di depan orang banyak, engkau masih tersinggung, berarti masih ada tempat bagimu sombong. Tapi rendahkan hatimu, ambil tempat yang paling rendah, sampai tidak ada lagi tempat yang paling rendah bagi setan untuk merendahkan engkau. Sehingga hanya satu jalan, yaitu mengangkat engkau tinggi. Nah, ini firman Tuhan, ini saudaraku yang kasih, bicara mengenai sikap hati pada saat ini. Rendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi tinggi, saudaraku yang kasih. Orang itu, saudaraku, yang mengambil tempat yang paling terhormat itu, saudaraku, belum tentu di situ tempatnya. Orang nanti bisa berkata, pemimpin pesta itu berkata, saudara, tolonglah pindah dari tempat ini, sebab tamu kehormatan saya telah datang. Dia menjadi malu, saudara. Daripada malu terlebih dahulu, saudaraku yang kekasih, lebih baik, saudaraku yang kasih, ya, nanti kita menjadi terhormat daripada, saudaraku yang kekasih, dipermalukan, saudaraku yang kasih. Lebih baik kita merendahkan hati dari awal, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi, saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, saudaraku yang kasih. Itulah yang kita cari pada saat ini. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah yang kita pelajari daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih. Dua sifat Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih, menonjol. Apakah itu, saudaraku yang kasih? Dia lemah lembut dan rendah hati, saudaraku yang kasih. Lemah lembut dan rendah hati. Inilah yang kita usahakan, inilah yang kita kerjakan, inilah yang kita kejar pada saat ini, saudaraku yang kasih. Memiliki sikap seperti sikap Yesus, saudaraku yang kasih. Rendah hati dan lemah lembut, saudaraku. Sekalipun orang-orang Farisi merendahkan dia, mencemburui dia, saudaraku, padahal dia adalah Tuhan, saudaraku yang kasih. Dia adalah Raja, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung, tidak pernah sakit hati, tidak lagi bertemu dengan mereka. Banyak orang-orang kalau sudah tersinggung, saudaraku, nggak mau lagi berteman, nggak mau lagi menjumpai. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudara. Untuk hari ini kita belajar rendah hati. Berkat firman Tuhan hari ini belajar untuk rendah hati. Nah, siapa yang harus diundang? Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang, perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau tetangga-tetanggamu, karena mereka akan membalas dan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau akan mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan. Apapun yang kita lakukan, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, saudaraku yang kasih. Dari Tuhanlah kita mendapat balasan, saudaraku yang kasih. Jangan harapkan sesuatu. Saudaraku, untuk hari ini pun kita berdoa pada saat ini. Terima kasih ya Ibu Esther, Tuhan memberkati, aku sangat diberkati. Puji Tuhan, Tuhanlah dimuliakan, saudaraku yang kasih. Tapi bukan itu memang bagian kita. Saya pun kalau hamba Tuhan melayani, terima kasih Pak, saya diberkati hari ini, Tuhan memberkati. Itu bagian kita. Tapi bagian saya, saudaraku yang kasih, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini juga firman yang saya bagikan pada saat ini kepada Tuhan. Saya kepada Tuhan berterima kasih. Kepada Tuhan saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita miliki, berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Jadi, biarlah kita melakukan segala sesuatu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan harapkan balasan daripada orang, daripada siapa yang kita beri itu, saudaraku yang kekasih. Dari Tuhan kita dapatkan balasan. Dan memang Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita, saudaraku yang kasih. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan harapkan balasan dari manusia, dari siapa kita, saudaraku yang kasih, kepada siapa kita berbuat baik atau menolong, saudaraku yang kasih. Nah, itu juga berkat firman Tuhan hari ini. 15, saudaraku yang kasih. Mendengar hal itu, berkatalah
seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang diundang dan yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata di sini. Nah, di dalam ayat 15 ini, tiba-tiba orang berkata, berbahagialah orang yang diundang dalam kerajaan Allah. Kembali lagi masuk ke dalam sikap hati, saudara. Kenapa, saudara yang kasih, orang ini berkata seperti ini? Karena dia berpikir di atas tadi, saudara, berarti kalau kita diundang, nggak usah kita membalas. Kalau selama ini diundang, aduh, dibuat makanannya seperti ini. Nanti kalau aku ulang tahun, nanti kalau anakku menikah, ya aku harus memberi. Nanti kalau ku undang kebaktian di rumahku, di rumah itu udah kebaktian. Ada kebaktian perkumpulan ya. Di rumahnya enak-enak makanan. Kalau di rumahku nanti, dia sudah memberikan yang terbaik. Aku juga memberikan yang terbaik. Ternyata Tuhan berkata, jangan kau mengharapkan balasan. Wah, lega hatinya. Berbahagialah yang diundang dalam perjamuan kerajaan Allah. Kenapa? Dia berpikir, saudaraku yang kasih, nanti aku tidak perlu lagi membalaskan. Tuhan tetap lihat sikap hati, saudaraku yang kasih. Tuhan lihat sikap hati, saudaraku yang kasih. Biarlah sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Amen. Benar di hadapan Tuhan, saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang orang banyak. Menjelang perjamuan itu ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama minta maaf. Saudara yang kekasih, yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 lembu kebiri. Yang lain berkata, aku baru kawin, aku tidak bisa datang. Ini kepada perjamuan anak domba Allah, ke dalam kerajaan Allah, saudaraku yang kasih. Nah, tiap-tiap hari kita ada dalam perjamuan Allah, saudaraku yang kasih, perjamuan Tuhan. Kita dipuaskan tiap-tiap hari. Amen. Dan dikatakan oleh Tuhan, saudaraku, pergi, undang mereka. Tapi saudaraku yang kasih, untuk datang ke perjamuan Tuhan itu, ke hadirat Tuhan, saudaraku, banyak orang berdalih-dalih. Dan siapakah yang berdalih-dalih itu, saudaraku? Orang-orang kaya. Saudaraku yang kasih, dia berkata, saudaraku, yang merasa dirinya cukup. Aku baru beli ladang. Siapakah yang baru beli ladang itu, saudaraku? Yang punya uang, saudaraku. Lalu yang lain lagi, aku baru beli kambing, aku baru beli lembu kebiri. Nah, dia punya harta, saudaraku yang kasih. Harus dites dulu, harus dicoba dulu. Lalu siapa lagi ini, saudaraku? Aku baru kawin, baru diberkati. Saudara, orang-orang yang merasa dirinya puas, orang-orang yang merasa dirinya cukup, punya ladang, punya lembu, harta, baru menikah, saudaraku, bersenang-senang, bahagia, saudara. Menganggap tidak perlu datang ke pesta perjamuan Allah itu, saudaraku yang kasih. Mereka menolak. Mari pada saat ini, maka Tuhan berkata dalam khotbahnya di bukit, saudaraku yang kasih, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang lapar, berbahagialah mereka yang haus, sebab mereka akan dipuaskan. Amen. Datanglah kepada Tuhan, saudaraku, dengan rasa rindu, dengan rasa haus. Seperti pujian kita tadi berkata, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Tuhan. Amen. Rusa itu rindu sungai, saudara. Rindu air, dia butuh air. Saya dan saudara butuh firman. Dan tiap-tiap pagi kita diundang dalam jamuan Tuhan. Tiap-tiap pagi kita dipuaskan dengan penyembahan. Tiap-tiap pagi kita dipuaskan dengan firman. Tiap-tiap pagi kita dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ini adalah jamuan Tuhan bagi kita pagi-pagi ini, saudara. Kita dibebaskan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita disegarkan. Adapun pergumulan, saudaraku yang kasih, tapi Tuhan memuaskan kita. Datanglah, saudara. Datanglah. Ya, jangan aku mau tidur, aku capek. Aduh, banyak kerjaanku. Jangan banyak alasan, saudaraku yang kasih. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Nikmati jamuan Tuhan. Sebab di dalam jamuan Tuhan, kita dipuaskan Tuhan. Amen. Karena mereka tidak mau, saudaraku yang kasih. Lalu apa dikatakan oleh Tuhan itu, saudara? 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin. Nah, makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Nah, jadi yang pertama dikatakan miskin. Orang miskin itu merasa kurang, saudaraku yang kasih. Nggak punya, merasa kurang, saudara.
Nah, biarlah kita pada saat ini merasa kurang tiap-tiap hari. Aku butuh hadirat-Mu. Aku butuh kasih-Mu. Aku butuh kuasa-Mu. Aku butuh jamahan-Mu. Aku butuh damai-Mu. Aku butuh hikmat-Mu. Nah, saudaraku yang kasih, orang-orang cacat. Kalau orang cacat itu, saudaraku yang kasih, tidak sempurna. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak sempurna tanpa Tuhan. Ada kekurangan-kekurangan, saudaraku yang kasih. Itu orang cacat. Tidak mampu, saudaraku, tanpa pertolongan orang cacat itu. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Dan orang buta tidak melihat, butuh pertolongan, butuh bantuan. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, akan hari-hari hidup ini, khususnya zaman ini. Sebentar di sana sudah gempa, sebentar di sana banjir bandang. Waduh, waktu saya melihat NTT itu, saudaraku yang kasih, waduh, miris hati saya, saudaraku yang kasih. Sebentar teror, saudaraku yang kekasih. Sebentar lagi, saudaraku, bom bunuh diri, macam-macam kebakaran, saudaraku yang kasih. Kita tidak tahu. Nah, saudaraku yang kasih, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kita berlindung kepada Tuhan. Kecuali kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku tidak tahu apa yang terjadi. Kaulah penolongku. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau, Tuhan. Kita mengaku Tuhanlah penolong kita. Dialah penghibur kita, saudaraku yang kekasih. Dan orang-orang lumpuh. Orang lumpuh ini, saudaraku yang kasih, tidak bisa, saudaraku yang kekasih. Ya, namanya juga, saudaraku, terbatas, saudaraku yang kasih. Dia hanya bisa mengambil sesuatu barang-barang yang dekat dengan dia, saudara. Ya, dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan. Itulah orang lumpuh, saudara. Tuhan berkata, panggil mereka, paksa mereka. Saudaraku yang kasih, siapa yang dipaksa? Orang miskin, merasa kurang. Orang cacat, orang lumpuh, orang buta, paksa mereka. Orang lumpuh. Inilah kita, saudara. Tidak bisa kita. Yohanes pasal 15, saudaraku yang kasih berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita jangan merasa diri hebat. Tapi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lumpuh, buta, miskin kita ini, saudara, di luar Tuhan. Tapi karena kita ada dalam Tuhan, maka dia celikkan mata rohani kita. Kita mengerti kehendaknya. Dan itu sebabnya kita datang duduk di pagi hari pada saat ini, menantikan dia. Kita datang kepada undangannya, kita datang kepada jamuan Tuhan pagi hari ini. Dan undanglah juga sebanyak-banyaknya. Saudaraku, saya memang agak segan, saudaraku berkata, karena saya tahu, saya baru memulailah, saudaraku yang kekasih, baru bulan Januari saya seperti ini. Saya memang segan, saudaraku, untuk berkata ajak yang lain, karena masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, dalam jamuan Tuhan di pagi hari ini, dalam doa kita ini, ajak keluargamu, ajak saudara-saudaramu. Saudaraku katakan, ayo kita berdoa pagi. Nah, puji Tuhan, kalau memang mereka sudah bangun pagi hari, bisa menikmati doanya. Saudaraku, puji Tuhan. Tapi kalau memang mereka masih tertatih-tatih, saudaraku yang kasih, kadang-kadang masih ngantuk, saudaraku, katakan, ayo kita berdoa pagi-pagi. Toh juga sekarang ini, saudaraku, sudah zamannya medsos, saudaraku, media sosial ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, ada saudara-saudara saya yang tidak pernah saya bicara sama dia, saudaraku, karena saya tidak tahu di mana. Tapi tiba-tiba saya lihat, saudaraku, kemudian saya telepon, apakah engkau ini, Dek? Dia bilang, iya. Waduh, rasanya, saudaraku, begitu puas. Dia berkata, saya sudah lihat semuanya itu. Saya sudah lihat semua. Live kakak itu saya sudah lihat. Saya sangat diberkati, katanya. Saudaraku yang kasih. Kemarin lagi, saudaraku yang kasih. Panjang cerita kami lagi, saudara. Karena ada yang berkata, saudaraku, baru kali itu saya bicara sama dia, saudaraku, dengan WA, saudaraku yang kekasih. Wah, kenalan, saudaraku. Saya sangat diberkati. Udah saya lihat itu semua. Saya tidak tahu. Dan baru hari itu muncul saya lihat, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Kalau memang ini memberkati, saya pun diberkati. Ajak yang lain. Saudaraku yang kasih, saya bukan untuk mencari duit, saya bukan mencari apapun, saudaraku yang kasih, cilaka saya, cilaka 12 kalau saya cari duit, saudaraku yang kasih, di dalam ini. Tapi mari kita boleh saling memberkati, saudaraku yang kasih, karena dalam jamuan Tuhan, kita dipuaskan, saudaraku yang kasih. Kita diberkati, hadirat Tuhan memuaskan kita, saudaraku yang kasih. Nah, lalu dikatakan, saudaraku yang kasih, ya, kemudian hamba itu melaporkan tuannya apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh.
Paksa. Dalam Yudas, kitab Yudas 1 ayat 20-22, saudaraku yang kasih. Rampaslah mereka. Ya, paksa mereka, rebut mereka dari api itu. Saudaraku yang kasih, tidak hanya sekedar-kedar, ayolah, ayolah, tidak hanya sekedar. Ternyata di sini Tuhan Yesus berkata, paksa mereka. Dalam kitab Yudas berkata, paksa mereka. Nah, puji Tuhan, haleluya adikku sayang. Ini adik saya datang. Puji Tuhan. Ya, haleluya saudaraku. Jadi paksa mereka. Nah, hari-hari ini hari-hari yang terakhir. Tidak perlu lagi kita, saudaraku yang kasih, bujuk-bujuk. Tidak perlu lagi kita lemot-lemot, saudaraku yang kasih. Jaga-jaga hati manusia, tidak. Tapi paksa mereka. Saudaraku yang kasih, daripada nanti dikatakan saudaraku yang kekasih kepada kita oleh orang tua kita, Rusmiati, kenapa kau di sorga, aku di sini, di neraka ini? Kenapa enggak kau kasih tahu sama aku tentang Tuhan Yesus itu? Enggak kuat tahan kita, saudaraku, di sorga itu. Karena ternyata nanti masih ada pertemuan sebentar, saudaraku. Kemarin kita sudah membaca, mereka melihat Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang kasih. Mereka masih lihat, masih sempat lihat. Mungkin di perpisahan itu nanti, saudaraku, antara sorga dan neraka itu. Di persimpangan itu masih sempat kita lihat. Orang-orang yang kita kasih itu. Saudara kita itu, orang tua kita itu. Dia baik kepada kita, tapi segan kita untuk mengajak mereka datang, saudaraku, kepada Tuhan, ke gereja. Atau dalam doa pagi hari ini. Kalau segan mereka datang untuk ke gereja, datang mereka di rumah mereka, datang ke hadirat Tuhan untuk ikut berdoa pada saat ini. Saudara, enggak Tuhan, enggak kuat tahan kita, saudaraku, mendengarkan jeritan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi itu nanti, saudara. Enggak kuat tahan kita. Mending hari ini paksa mereka. Itu Tuhan Yesus katakan ya, saudaraku. Paksa mereka. Selamatkan mereka, rampas mereka dari api itu. Ini waktu-waktu yang sangat singkat, saudara. Waktu yang sangat singkat. Mungkin masih susah mereka. Katakan, ada doa kami di pagi hari. Buka. Sehingga dia buka, saudara. Ya, dan doakan. Supaya hatinya terjamah, saudaraku yang kasih. Tuhan memberkati kita. Amen. Ya, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Saya percaya, saudaraku, firman Tuhan ini memberkati kita. Firman Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Walaupun sudah diundang semua orang-orang buta itu, saudaraku, di pinggir-pinggir jalan itu, semua orang buta, orang miskin, orang cacat, saudaraku. Tapi rumah itu masih banyak yang kosong, saudara. Tuhan berkata, paksa mereka, rumahku harus penuh. Saudaraku yang kasih, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dimanapun kita nanti berada. Apapun yang kita lakukan, saudaraku, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang harus kita kerjakan, inilah yang kita usahakan, saudaraku yang kasih. Makan, minum, pakai kita. Saudara, percayalah. Firman Tuhan berkata, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga di bakung yang hari ini ada, besok layu, dibuang. Tidak ada lagi. Itu pun dipeliharakan oleh Bapa di surga. Salomo yang paling kaya. Sebelum dan sesudah dia, tidak ada sekaya Salomo. Salomo pun tidak berpakaian indah bunga bakung itu. Rambut sehelai di kepala tidak akan terjatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi engkau, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berdoa pagi hari ini, kita dipeliharakan oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Tuhan memberkati, saudaraku. Haleluya. Yang sudah diberkati, katakanlah, terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada di dalam jamuan-Mu. Aku tidak mau keluar dari jamuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Lagunya apa? Mari berdoa sejenak, saudara. Kita berdoa untuk firman itu. Doakan, Tuhan, terima kasih. Sanggupkan aku, kuatkan aku, Tuhan. Untuk aku mengajak keluargaku, memberitakan firman-Mu. Supaya mereka datang. Supaya mereka ikut. Tolong aku, Tuhan. Urapi aku, Tuhan. Aku bahagia di dalam Engkau, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan.
sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sungguh banyak yang telah Kau lakukan dalam hidup ini. Kau menyelamatkan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kau menyembuhkan penyakitku Tuhan. Kau pegang tanganku. Kau gembala yang baik. Kau setia. Sampai pada saat ini Kau menolong kami Tuhan. Dan Kau bawa kami ada di dalam jamuan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur saudara. Bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih buat kasih setiamu. setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang telah melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tidak perlu kami bimbang, tidak perlu kami khawatir bersungut-sungut atas hidup ini ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur keluar dari mulut kami, dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Kami ada dalam berkat-Mu, Amin. kami ada dalam kuasa-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kalau kami sudah ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, kiranya kami boleh Kau pakai menjadi hamba-hamba-Mu yang mengundang orang-orang banyak di luar sana ya Tuhan. Di pinggir-pinggir jalan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lemah, orang-orang buta ya Tuhan. Oh, setiap orang bisa kami undang datang ke jamuan
jamuan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan akan memampukan kami. Hati Yesus menjadi milik kami Tuhan pada saat ini. Kami tidak mau menikmati sendiri jamuan-Mu, sebab Engkau berkata, rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh, Engkau berkata ya Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga inti kami tidak satu pun yang tidak datang kepada Tuhan. Keluarga besar kami ya Tuhan, dalam nama Yesus semua akan datang kepada Tuhan. Semua akan masuk kepada jamuan Tuhan. Di dalam jamuan Tuhan kami sungguh menikmati segalanya yang Kau siapkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dengan rendah hati kami Tuhan, Kau akan mengikuti panggilan-Mu. Dan kami akan mematuhi apa yang Kau suruhkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kita berdoa saudara. Doakan bangsa negara kita, doakan kota kita, doakan keluarga kita, doakan tempat aktivitas kita dimanapun kita berada beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah saudara, dengan kedatangan kita di situ, keberadaan kita di bangsa ini, keberadaan kita di kota kita, di lingkungan kita, di RT RW kita, menjadi berkat saudara. Karena Tuhan berkata kamu adalah garam dan terang. Saudara, garam itu mempengaruhi, terang itu saudara yang kasih memberkati saudara. Dengan kedatangan kita, kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oleh sebab itu kita doakan bangsa negara kita Indonesia, kita doakan kota kita doakan keluarga kita doakan tempat kita bekerja, lingkungan kita saudara. Kedatangan kita betul-betul di sana menjadi garam dan terang, menghadirkan kasih Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan. Tuhan dikenal orang lain lewat kedatangan kita, lewat keberadaan kita dimanapun saudara yang kasih. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima pada saat ini. Kau mengajari kami untuk kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tulus. Biarlah hati kami tulus, hati kami bersih, hati kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak hanya sekedar tahu firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau seperti ahli Taurat, orang Farisi Tuhan, yang hanya mencari-cari kesalahan, yang hanya membenarkan diri, mencari pembenaran diri. Tidak, tetapi kami terima firman itu untuk mengubah hidup kami. Dan firman itu Tuhan kami lakukan ya Tuhan. Kami berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima undangan-Mu. Kami ada di dalam jamuan-Mu tiap-tiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang Kau undang, yang sudah ada dalam jamuan-Mu, Kau menyuruh kami Tuhan untuk kami boleh menjadi terang dan garam, menjadi berkat, mengundang mereka. Untuk itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan keberadaan kami di bangsa kami ini, berkatilah bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pemerintah yang ada pada saat ini. Kasih Tuhan mengalir. Terima kasih buat ketulusan, kemurnian hati. Terima kasih buat kerja keras, contoh teladan daripada pemimpin-pemimpin kami pada saat ini. Berkatilah khususnya kepala negara kami Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati para menteri-menterinya semuanya Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan turun bagi mereka. Aparat negara kami yang terus berjaga-jaga bagi bangsa kami ini, berkatilah mereka ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi mereka. Cepat tanggap terhadap kondisi kejadian-kejadian yang ada, untuk memberikan pertolongan-pertolongan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah mereka dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan badan intelijen bangsa kami, aparat negara kami untuk terus berjaga-jaga atas bangsa kami ini Tuhan. Peliharakanlah mereka, lindungilah mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka berjaga-jaga untuk bangsa kami, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi bagi bangsa yang banyak ini. Engkau melindungi mereka, Engkau menolong mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap daerah-daerah, provinsi-provinsi di Indonesia. Kaulah Tuhan Allah memberkati Tuhan. Masyarakat Indonesia Engkau berkati Tuhan. Menjadi masyarakat yang taat aturan hukum Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami Tuhan, semuanya masyarakat mematuhinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa supaya kesehatan terus terjadi, terpelihara. Kondisi keadaan di bangsa kami semakin hari semakin lebih baik. Kesehatan di bangsa kami ini semakin lebih baik ya Tuhan. Anugerah Tuhan limpah. Vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh bangsa ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya. Para medis kami diberkati oleh Tuhan. Sampai pada daerah-daerah terpencil, desa-desa, semua dilakukan dengan baik.
Terima kasih Tuhan buat Menteri Pendidikan Tuhan yang memberikan kebebasan kepada seluruh kota-kota daerah-daerah pada saat ini. Apakah mengadakan Tuhanku tatap muka luring Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah memberkati. Dan berkati semua guru-guru Tuhan untuk mengadakan protokol kesehatan yang ketat ya Tuhan. Kami percaya anak-anak kami juga terus diberkati oleh Tuhan. Perekonomian kami juga diberkati oleh Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Hasil tanah Indonesia, bumi Indonesia diberkati Tuhan. Bumi kami aman, damai Tuhan. Tidak ada lagi bencana-bencana di dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan atas bangsa kami ini. Walaupun dikatakan Tuhan sangat berpotensi bangsa kami ini di dalam bencana, tetapi kami berdoa. Oleh karena kami gereja Tuhan ada yang berdoa, maka tangan Tuhan akan bekerja untuk bangsa kami ini. Kau menatang bangsa kami ini, bumi Indonesia ini Tuhan. Kau menatang di tangan-Mu ya Tuhan. Berkati, lindungi, peliharakanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kota-kota Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah aman, damai, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati daerah-daerah semua, desa-desa. Bahkan semuanya kami Tuhan yang berdoa di doa pagi ini, Tuhan memberkati. Dimanapun keberadaan kami, Tuhan berkati kami semua. Kami menjadi garam dan terang. Kami menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan kami ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan hidup di dalam hati kami. Kami nikmati jamuan Tuhan. Dan kami boleh mengundang sebanyak-banyaknya orang ke dalam jamuan Tuhan. Karena rumah Tuhan harus penuh. Biarlah Roh Allah menghidupkan firman itu dalam hati kami. Ada beban kasih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebentar hamba-Hambamu akan melakukan aktivitasnya. Berkatilah mereka. Secara khusus aku berdoa kepada mereka yang sedang terbeban pada saat ini. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhanlah memberkati mereka Tuhan. Ku berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Mengalirlah kuasa mujizat Tuhan. Mengalirlah kuasa bilur Yesus. Dalam nama Yesus, setiap tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku mengangkat tanganku kepadamu ya Tuhan. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, mah kronis sembuh. Dalam nama Yesus, jantung sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kolesterol baik adanya. Oh, dalam nama sempurnakan semuanya Tuhan. Tidak ada yang demam, tidak ada sakit, tidak ada virus-virus yang bisa kena kepada anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saraf kejepit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sempurnalah pada saat ini. Sembuh oleh kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang bertengkar pada saat ini, yang sedang ada dalam masalah, persatukanlah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah turun bagi mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak ini Tuhan yang belum bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menghalangi ibadah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak yang sedang kuliah, Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, dengan kebijaksanaan ya Tuhan. Orang tua Tuhan yang mengurus rumah tangga, berkati mereka, lindungi mereka, berikan berkat-Mu bagi mereka. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Semua diberkati oleh Tuhan. Yang sedikit di tangan mereka menjadi banyak. Lakukanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Bagi setiap ibu-ibu rumah tangga, berkati bapak-bapak ya Tuhan yang bekerja pada saat ini. Kemanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan, berhasil, beruntung mereka Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Perlindungan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, yang berusaha, beruntung mereka ya Tuhan. Yang bekerja rumah tangga, mengajari anak-anaknya di rumah. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang patuh. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan kepada Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Amin. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat kesetiaan saudara di dalam doa pagi ini, saudara yang kekasih. Haleluya, haleluya. Menang sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.